Bang, abang beli pot bunga sementara nih utang yang di kedai masih ada 2-3 lubang belum tutup. Dari sisa-sisa limbah yang kerap dipandang sebelah mata, tangan-tangan terampil di sudut tualang ini justru mengubahnya menjadi peluang berharga. Di Jalan Batin Galang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, geliat industri kecil menengah (IKM) menyehatkan ekonomi juga memberikan harapan kepada warga sekitar. Kelompok Tunas Harapan, begitu mereka menamai diri, berawal dari satu pot bunga hasil iseng-iseng seorang buruh pabrik, kini menjelma menjadi industri rumah tangga yang menyerap puluhan tenaga kerja, terutama para ibu rumah tangga. Produk-produk kerajinan dari tali plastik atau strapping, limbah pabrik kertas di Tualang, kini merambah pasar lintas provinsi, dari Riau, Sumatera Barat, Jambi, hingga Sumatera Utara. Semua ini bermula dari seorang M. Nur, teguran sederhana sang istri agar tidak boros, justru menuntunnya menemukan jalur hidup baru. Dari pot bunga, ia menganyam cita-cita. Lalu bagaimana kisah jatuh bangun M. Nur merintis usaha berbasis limbah hingga beromzet puluhan juta rupiah per bulan? Saya Mayonal Putra, jurnalis Tribun Pekanbaru, mengajak Anda menyaksikan lebih dekat perjuangan yang dimulai dari seutas tali plastik dan kini menjalin masa depan. Sehelai demi sehelai, asa diulur dari Tualang. Limbah pabrik jadi kerajinan bernilai puluhan juta rupiah per bulan. Petang merambat perlahan di Kampung Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Di atas hamparan tikar plastik, puluhan perempuan duduk melingkar. Di tangan mereka, tali-tali strapping, bekas pabrik, limbah yang biasa dibuang, dirajut pelan-pelan, sehelai demi sehelai, menjadi harapan baru. Jenisnya. Kalau yang ini Di tengah lingkaran itu, berdiri satu sosok lelaki, namanya Muhammad Nur. Ia bukan pengawas, ia pemantik, dan ia penggerak. Semua ini berawal dari sebuah teguran sederhana, teguran seorang istri yang membuat Nur berpikir ulang tentang prioritas. Di situ, keterampilan mulai dijalin. Dari sebuah pot bunga, lahirlah jalan hidup yang baru. Awal mula usaha ini itu dari tahun 2008 kita mulai. Kegiatan ini sebetulnya iseng-iseng nih Pak. Saya waktu itu masih kerja di perusahaan PT Indakiat di gudang pelabuhan, tepatnya Departemen FGD. Jadi di sana tali packing ini begitu banyak yang terbuang. Tali ini tadi dikumpullah di material scrap besi tua. Melalui CSR PT Indakiat, kami sebagai masyarakat meminta kepada mereka karena untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2008, Nur membawa pulang pot bunga plastik dari pasar. Alih-alih mendapat pujian, ia justru mendapat omelan. Utang masih ada 2-3 lubang, malah abang beli pot, begitu kata sang istrinya. Merasa malu, Nur mulai merangkai pot sendiri dari sisa tali strapping di tempat ia bekerja, PT Indah Kiat Pulp and Paper. Ternyata hasilnya disukai, dan dari situ ia berpikir, mengapa tidak dijual saja? Tanggal 5 saya pulang, belum sampai ke rumah lagi saya udah beli pot bunga. Pot bunga berupa plastik biasa kan. Rupanya sampai di rumah ditegur sama ibu. Bang, abang beli pot bunga sementara nih utang yang di kedai masih ada 2-3 lubang belum tutup. Disitulah saya berpikir, menong kan. Kita mau tanam bunga, tapi ini kena ceramah pula. Disitulah saya punya pikiran Pak, belajar pertama. Dekat teguran yang rumah juga bisa jadi seperti ini jadi. Dari rumahnya di Tualang, Nur mulai mengajak tetangga. Satu demi satu produk pun lahir. Mulai dari keranjang, tikar, tas piknik, tempat buah, dan lain-lain. Anyaman mereka menjalar dari rumah ke rumah,
dari pasar ke pasar. Limbah kini tak lagi dibuang, tapi diubah menjadi rejeki yang bisa dikira-kira jumlahnya. Kita antar ke grosir. Ya, itu pedagang-pedagang. Kebanyakan di kota-kota itu. Kalau tikarnya itu per meter. 1 meter persegi itu 50.000. Kini kelompok Tunas Harapan punya 65 anggota aktif. Mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga. Setiap bulan, sekitar 4 ton limbah plastik diolah menjadi lebih dari 1.000 produk kerajinan. Harga jualnya mulai dari 15.000 hingga 135.000 rupiah. Penghasilan tambahannya berkisar 700.000 rupiah sampai 2,5 juta rupiah per orang. Mereka tidak mempunyai jam kerja tetap. Mereka bekerja di sela waktu memasak, mencuci, hingga mengasuh anak. Kerajinan ini turun dari tangan ke tangan, tanpa pelatihan resmi dan formal, tanpa sertifikat, tapi nyata menghidupi beberapa keluarga di Jadi sini. ibu-ibu rumah tangga ini kenapa saya bina itu ini? Tahun 2005 kembali digasal. Perusahaan yang ada di sini itu banyak yang udah tutup. Perusahaan kayak lapis. Jadi kerja ibu-ibu ini tidak ada serabutan. Sementara bapak-bapak juga kerja serabutan. Tujuan saya itu itulah untuk mengembangkan ekonomi mereka biar ada tambahan. Kerja ini pun otodidak gitu Pak. Ya. Saya terus merancang sampai kita terbentuk jenis-jenis kerajinan kita ini, keranjang belanja, keranjang sepeda motor, keranjang piknik, tikar, bakul pakaian, pot bunga. Malah tikar bisa kita bikin secara inden. Berapa ukuran mereka mau kita bikin. Kadang-kadang ini untuk lesehan juga kita bikin. Meski demikian, perjalanan Nur tidak selalu mudah. Pada tahun 2014, ia mundur dari pekerjaannya di pabrik untuk fokus membina warga dalam mengembangkan kerajinan ini. Ia pernah menjajakan keranjang dengan motor gerobak melintasi jalan rusak hingga produk terjatuh satu persatu. Namun ia tidak berhenti. Kini produknya telah menjangkau 5 provinsi, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh. Bahkan pembeli kini datang langsung ke lokasi. M. Nur hanya tinggal menunggu di tempat workshopnya di Tualang. Kreativitas yang tumbuh dari keterbatasan ini telah diakui. Pada tahun 2012, kelompok kerajinan Tunas Harapan menjadi juara 1 UPPKS Riau dan juara 3 di tingkat nasional. Muhammad Nur menerima penghargaan dari gubernur, bupati, hingga penghargaan Best Local Heroes dari BRI pada tahun 2020. Namun lebih dari itu, ia dihargai oleh warganya karena kehadirannya membuka pintu hidup yang baru. Di tempat workshopnya itu, ibu-ibu masih menganyam saat mentari mulai tenggelam. Di sisinya, sang anak ikut mencoba menirukan simpul demi simpul. Di tangan mereka, terang sedang dijalin. Sehelai demi sehelai, asa diulur dari limbah, dari sisa-sisa yang tak lagi dianggap bernilai. Tunas Harapan bukan sekedar nama. Ia tumbuh dari keterbatasan, dirawat dengan tekun, dan kini mekar jadi kebanggaan. Sebuah cerita dari Tualang tentang ketekunan yang diam-diam mengubah dunia. Dari limbah menjadi berkah, dari keterampilan lahirlah harapan. Kalau dikasih gratis, bahan baku ini nanti kami sia-siakan. Itu yang ragu kan, masuk anggota. Tapi kalau dengan adanya pembayaran, memang dana itu kembali lagi ke kami, berupa ini workshop apa semua kan. Kembali lagi order pihak CSR. Kita lebih disiplin lagi seandainya bahan itu kita bayar. Karena kita merasa susah mendapatkan. Sampai nanti yang pendek segini aja masih bisa. Omsetnya 1 bulan kotor global semua itu lebih kurang 65 sampai 70 juta dapat kita. Kalau untuk bagian anggota itu sekitar hampir 50 juta.
Bapak dulu dari mana belajarnya nih Pak? Ini Pak, dari perut lapar. Jadi itu buka pikiran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.